teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membahas materi tentang pengaruh komite audit terhadap kualitas laba. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami dari kelas akuntansi D pagi, perkenalkan nama saya Tricia Linda, NIM 1018426428. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Definisi komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. Tugas utama komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan, terutama berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit internal, yang kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal. Nah, teman-teman, komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan auditor eksternal. Di Indonesia, peraturan terbaru tentang komite audit adalah Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal atau biasa disingkat dengan BAPEPAM dengan nomor Kep/63-BL/2012. Dalam peraturan tersebut diuraikan tugas dan tanggung jawab komite audit yang meliputi: yang pertama, melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan atau pihak otoritas. Hal-hal yang ditelaah di sini antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik. Yang kedua, melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan. Yang keempat, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. Yang kelima, melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen. Yang keenam, menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Yang ketujuh, menelaah dan memberikan sasaran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik. Dan yang kedelapan, menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya, kualitas laba. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba merupakan indikator presentasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya laporan laba rugi. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat. Nah, pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik. Oleh karena itu, laba merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan. Semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan, mengidentifikasi semakin baik kinerja perusahaan. Dengan demikian, apabila rasio keuangan perusahaan baik, maka pertumbuhan laba perusahaan juga baik, atau dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kualitas laba. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Muhammad Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Kami perwakilan dari kelompok 7 dengan saya sendiri Muhammad Guntur dan teman saya Tricia Linda. Di sini saya membahas mengenai peran komite audit independen, hubungan independensi komite audit terhadap kualitas laba, dan komite audit yang mempengaruhi kualitas laba. Di sini saya akan membahas hubungan independensi komite audit terhadap kualitas laba. Dalam rangka penyelenggaraan pengolahan perusahaan yang baik atau good governance, BIJ mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komisaris independen dan komite audit. Komite audit yang beranggotakan pihak independen dan memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi cenderung mendukung pendapat auditor.
Ada beberapa peran komite audit independen, antara lain komite audit berperan membantu Dewan Komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua, komite audit juga bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih pendapat antara manajemen dan auditor. Berlaku umum untuk mencapai keseimbangan sehingga laporan lebih akurat. Selanjutnya, komite audit yang mempengaruhi kualitas laba. Dalam upaya meningkatkan kualitas laba, salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan komite audit. 4 faktor yang mempengaruhi kualitas laba diantaranya: ukuran komite audit sebagai variabel untuk mempengaruhi kualitas laba, independensi komite audit sebagai variabel untuk mempengaruhi kualitas laba, jumlah rapat komite audit sebagai variabel untuk mempengaruhi kualitas laba, dan terakhir, masa jabatan komite audit sebagai variabel untuk mempengaruhi kualitas laba. Baiklah, sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.